Oke, kawan-kawan, Assalamualaikum. Semoga hari ini kita masih tetap sehat semuanya. Dan hari ini kita akan bikin video berapa jumlah wang yang masuk dari open donasi untuk musola atau surau Al-Ansor. Jadi kawan-kawan, sebelum kita paparkan berapa jumlah wang yang masuk, saya nak tengokkan dulu pemandangan yang ada di sekitaran saya ni. Nah, ini dia kawan-kawan. Tuh. Ini kebetulan lagi surut, jadi ya nampaknya macam inilah, nampak lumpur kawan-kawan. Tu ada pompong, ada kapal tu. Terus yang nampak pulau sana itu Pulau Penyengat, dan sekarang kita ni duduk di Tugu Pensil kawan-kawan. Dan di sana banyak orang lagi rehat-rehat tu. Okey, kita lanjut lagi lah. Jadi sebelum saya paparkan berapa jumlah wang yang masuk kawan-kawan, kemarin saya mendapat salah satu komentar dari video open donasi masjid kemarin. Saya tak tahu yang komentar ini apakah itu yang ikut derma atau hanya sebagai penonton. Jadi intinya begini, Sofian, jangan tunggu 1 miliar untuk membangun musola itu. Berapa yang ada, beli. Seperti belilah pasir, belilah batu dan sebagainya. Jadi saya tu gini, saya tunggu uangnya agak banyak kawan-kawan, barulah saya beli. Kalau berapa uang yang masuk, misalnya sedikit aja yang masuk, kemudian saya belikanlah pasir kawan-kawan ya. Saya belikan pasir, kemudian kita taruhlah di depan musola itu, atau belilah semen 2 sak, kita taruhlah dekat musola itu. Itu sangat sangat merugikan kita apabila salah satu terjadi misalnya hujan lebat. Hujan lebat otomatis air ni banyak mengalir kawan-kawan. Kan pasir ini kita taruh ni di luar ni, otomatis pasir itu pasti ikut mengalir. Dan kita wanti-wanti juga semen ni, nanti kalau kena air kita tidak tahu ya, dinding dari surau kita pun tak berdinding ya, hanya pakai bambu. Kalau pas hujan tu kita turunkan. Jadi kalau kena tempias air, otomatis semennya itu keras, tak bisa kita pakai. Jadi kita rugi. Jadi begitu. Jadi untuk salah satu komentar penonton saya, jadi mohon maaf ya, saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat dengan komentar. Cuman saya terima kasih karena itu salah satu kritikan untuk saya juga, untuk kedepannya. Kalau memang harus ada yang kita kerjakan, kita beli. Kalau kita beli langsung kita buat, itu tak masalah. Masalahnya ini kita beli cuman kita taruh di situ, itu tak bisa. Jadi saya paparkan ni berapa jumlah uang yang masuk. Dan satu lagi juga, untuk menuju ke sana itu saya butuh waktu 3 jam untuk sampai ke rumah lagi. Jadi 1 jam 30 minit pergi, pulangnya 1 jam 30 menit lagi. Jadi cukup jauh kawan-kawan, dan saya juga kerja ni. Jadi saya akan paparkan kawan-kawan berapa jumlah uang yang masuk. Yang pertama itu Surati Sujur Malaysia sebesar 367.647 rupiah. Netbit Singapura sebesar 3.716.200 rupiah. Hasim B Dorahim Singapura 3 juta rupiah. Haris JB Malaysia 2 juta rupiah. Hamba Allah Kuala Lumpur 1 juta rupiah. Kemudian ini mengatasnamakan almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya. Atas nama almarhum Nursidi bin Sanraji, almarhumah Saudah binti Maksum sebesar 500,000 rupiah. Yusof Ahmad Singapura sebesar 2.461.956 rupiah. Tengku MD Izam sebesar 741.199 rupiah. Kemudian ini 3 orang, yaitu Puan Zaleha Haja Yusra, Puan Nur Insyira dan Ceman
sebesar Rp2.600.000 dari Singapura. Jadi total uang yang masuk sampai video ini dibuat sebesar Rp16.387.2. Jadi masih ada pengirim saya satu orang itu dari Malaysia, tapi belum saya sebutkan karena memang belum masuk ke akun saya. Nanti kalau dah masuk ke akun saya, nanti kita akan sebutkan balik lah. Jadi ini jumlah uang yang masuk. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada salah satu donatur yang memberikan rezekinya untuk saya, yang mana katanya tu untuk Sufyan guna untuk makan sama untuk buang minyak lah menuju ke musola. Itu saya tidak minta, tapi karena diberi saya ucapkan terima kasih. Kita akan membangun, itu permintaan dari Pak Sahlan sebagai pengurus musola, iaitu yang pertama memang yang sangat dibutuhkan itu tempat wudu dan tandas. Jadi kawan-kawan yang pernah nonton video saya waktu saya open donasi, tempat wudunya itu dari geregen yang dibelah. Geregen tahu ya? Geregen biasanya itu tempat air atau tempat minyak, biasanya itu dibelah, dipotong, kemudian ditaruh pipa, dan penutup dari keran itu atau pipe itu dari seperti sandal jepit yang dipotong kemudian dicocok untuk airnya itu tidak terbuka, tidak mengalir. Jadi kalau mau wuduk kita cabut. Kemudian kalau tandas memang tak punya tandas kawan-kawan. Terus beduknya juga dari geregen yang dibelah, kemudian kalau pas masuk waktu solat 5 waktu itulah dipukul pong 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 pong. Bukan memang asli beduk, bukan, tapi dari geregen yang dipotong. Jadi kawan-kawan yang pernah nonton sudah pasti tahulah. Jadi untuk membangun tempat wudu dan tandas ini, kemarin saya sudah minta dihitungkan sama Pak RW. RW ini kalau di Indonesia selaku kepala kampung lah, karena Pak RW ini sebagai tukang dekat sana itu. Jadi itu sebesar lebih kurang 11 juta rupiah untuk membangun keduanya ni. Dan di sini juga kawan-kawan, jadi tidak bisa dibangun secara gotong royong karena Pak Sahlan dan penduduk atau keluarganya di situ tu semuanya bekerja kawan-kawan untuk menghidupi keluarganya. Jadi kalau mereka tidak bekerja, otomatis keluarga yang ditinggalkan, anak, istri itu mau makan apa? Tidak bisa makan. Jadi kita salah satu inisiatif kita memang harus pakai jasa tukang. Jadi yang bikin itu tukang, dan alhamdulillah saya dah dapat tukangnya itu Pak RW sendiri sebagai kepala kampung. Dan sebelumnya karena Pak RW ini saya tanya berapa berapa upah untuk tukangnya, yaitu sebesar 5 juta rupiah awalnya, 5 juta sekitar 5 juta rupiah, karena memang jasa tukang ini separuh dari harga yang nak kita bangun di Indonesia tu. Seperti itulah, kalau kita misalnya bangun 20 juta rupiah untuk pembangunan apa yang nak kita bangun, itu biasanya 10 juta rupiah itu hanya untuk jasa tukang. Jadi ini 11 juta rupiah yang akan kita gunakan. Jadi itu biaya tukang 5 juta rupiah. Jadi alhamdulillah, karena saya sudah bercerita tentang panjang lebar juga ke Pak RW sebagai kepala kampung dan juga nanti sebagai tukang, bahwa dana ini bukan dana ini dana yang saya kumpulkan secara bersusah payah, dan ini memang kita mau bangun tempat kita juga bersama untuk menggunakan tempat wudu. Alhamdulillah di Korting menjadi 3 juta rupiah. Jadi kita butuh 11 juta rupiah untuk bahan, insya-Allah, terus 3 juta untuk tukang. Jadi total 14 juta rupiah, masih ada sisanya. Jadi nanti tidak tahu sisanya nanti kita akan gunakan untuk apa kemudiannya. Dan satu catatan untuk semua penonton saya, semua penderma saya tidak akan mengambil sedikit pun, 1 rupiah pun yang bukan hak saya. Ya kawan-kawan, jadi insya-Allah uang yang ada sama saya, insya-Allah percayakanlah sama saya tidak akan makan 1 rupiah pun dari uang yang kawan-kawan donasikan.
Apalagi ini memang untuk donasi untuk rumah Allah. Jadi insya-Allah seminggu ke depan saya akan ke sana. Kita akan ke toko untuk membeli semua bahan-bahan yang diperlukan. Kita tengoklah bagaimana nanti prosedur kita untuk membangun untuk membangun tandas dan tempat wudu ini. Jadi jangan lupa dukung saya agar saya bisa membantu orang-orang Melayu, orang-orang sini. Memang di Kepulauan Riau ni bukan kita main suku atau main apa ya. Memang di Bintan ini memang banyak orang Melayu, jadi bantu saya untuk membantu masyarakat Melayu yang ada di Pulau Bintan. Jadi kalau kita jumpa orang Jawa, kita bantu orang Jawa. Kalau kita jumpa misalnya orang Bugis, saya orang Bugis ni, kita bantu orang Bugis. Jadi kita tak pandang suku. Jadi begitulah kawan-kawan. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam pembuatan setiap video saya. Saya mohon maaf kerana memang saya penuh kesalahan kawan-kawan. Kalau tidak dikritik, saya tak tahu. Itu kawan-kawan. Jadi saya mohon maaf. Mungkin video saya memaparkan wang yang masuk sampai di sini dulu. Kalau ada wang masuk lagi, nanti saya akan paparkan. Jadi di sini transparan kawan-kawan berapa yang diderma ke saya sebutkan. Terus biar tahu semualah, biar tak ada kesalahpahaman antara penderma, antara penonton dengan saya. Okey, kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.